Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nia Monika Sitepu dari PSPM E 2019 dengan NIM 4193111086. Di sini saya akan membuat beberapa tutorial autograph. Yang pertama, kita akan membuat bagaimana caranya melakukan pembesaran pada autograph. Ya, pertama-tama kita klik titik untuk membuat suatu bangun. Di sini saya pilih bangun segitiga. Lalu untuk membuat ini untuk menjadi sebuah bangun, kita blok ketiga titik tersebut, klik kanan, group to shape. Setelah itu kita buat satu titik untuk acuan pembesarannya. Nah, setelah kita buat titik tersebut, kita blok segitiga tersebut dengan titik itu untuk membuat enlargement-nya dengan cara klik kanan, transform, lalu klik enlargement atau pembesaran. Di sini kita buat faktornya itu misalnya 3. Nah, bakal muncul pembesarannya seperti pada layar. Jadi kalau misalnya kita mau pindahkan pembesarannya dari kiri ke kanan, kita tinggal pindahkan titik yang tadi. Nah, lalu untuk membuat nama titik ini, caranya kita klik kanan titik, klik kanan, text box, nanti akan muncul seperti pada layar, tapi ini tuh yang poin min 9,2,2.6 itu tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah itu poinnya atau titiknya, kita ganti dengan titik P. Nah, maka akan muncul lah ini titiknya. Jadi kalau misalnya kita geser-geser pun titik tersebut akan muncul dan pembesarannya pun terjadi sesuai dengan perpindahan titik itu. Nah, di sini kita akan membuat untuk translation. Kita klik sembarang titik untuk membuat sebuah bangun. Di sini kita pilih segitiga. Kita blok, lalu di blok ketiga titik tersebut untuk membuatnya menjadi group to shape segitiga. Kita klik satu titik. Setelah itu klik kanan pada titik tersebut, kita buat vektor. Di sini kita buat x-nya misalnya 2, y-nya sama dengan 3. Lalu kita klik bangunnya, kita klik vektor. Kita buat sebentar, translation dari transform. Nah, maka akan muncul lah seperti ini. Disinilah translationnya. Jadi nanti bisa kita lihat bahwa setiap titik itu kalau dihubungkan sesuai dengan sepanjang dengan vektornya.
Kalau kita mau merubah bentuk merubah arah vektornya, kita tinggal klik 2 pada vektor. Kita buat misalnya di sini minus 4, di bawah kita buat 1. Nanti translasinya pun akan berpindah. Nah, dapat terlihat pada layar. Nah, untuk yang ketiga di sini kita akan menghitung sudut. Yang pertama caranya itu kita hilangkan dulu aksesnya itu jadi no axis. Lalu kita ubah derajat dari radian ke derajat. Setelah itu kita klik misalnya kita mau membuat sudut, kita klik dulu sembarang titik. Setelah itu untuk membuat titik-titik ini tersambung, caranya blok 2 titik dulu, klik kanan, line segment, lalu buat blok lagi 2 lagi, klik kanan, line segment. Setelah itu kita kalau ingin mencari titiknya, mencari sudutnya, berapa sudutnya, klik ketiga titik, lalu klik kanan, create angle. Nah, di sini kita buat display angle to 0, show label, oke. Nah, akan muncul. Jadi kalau misalnya kita ubah akan berubah juga sudutnya. Ini untuk garisnya. Kalau kita membuat untuk bangun ruang, misalnya kita membuat segitiga, lalu kita blok semua, go to shape. Setelah itu kita klik ketiga titik yang ada pada segitiga itu, terus kita seperti tadi create, klik angle, lalu display angle to 0, show labels, oke. Nah, jadi kalau kita gerakkan juga angle-nya akan berubah. Lalu selanjutnya untuk circle theorem atau teorema lingkaran, kita buat dulu titik di tengah-tengah, klik kanan circles, radiusnya misalnya kita pilih radiusnya itu 3, terus aksesnya itu bisa kita hilangkan jadi no axis. Lalu untuk membuatnya itu kita klik nanti ada, kalau misalnya kita klik kanan bakal ada satu yang bergerak di keyboard. Kita klik panah kanan di keyboard atau panah kiri di keyboard, bakal ada salah satu titik yang akan bergerak. Setelah itu kita klik ini. Yang pertama kita buat segmen dulu, kita klik 2 titik, kita klik line, lalu line segment, pilih line segment, lalu buat juga untuk yang ini, line segment,
Nah, pastikan ini tadi tuh udah di angle, udah di degree ya, jangan di radian. Setelah itu kita carilah sudutnya. Yang pertama, sudut yang ini kita cari. Kita klik dulu 3 titik. Klik kanan, create angle, display angles to 0, show levels. Nah, misalnya kita mau mencari tahu titik yang sudut yang di bawah, caranya sama. Tinggal kita klik kanan, create angle, nah jadi di sini kita bisa gerakkan juga. Misalnya kita mau gerakkan ke sini, maka angle-nya akan berubah. Begitu pula dengan hasil perhitungannya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuat teorema sudut pusat pada lingkaran. Nah, pertama-tama itu kita namai dulu titik-titik yang tadi sudah kita buat dengan cara klik, baru klik objek text box, atau bisa juga dengan cara kita klik poinnya, kita klik kanan text box. Nah, ini kita hapus, kita ubah jadi poin A, kita edit frame-nya, no border, terus transparasinya 100%. Nah, karena muncul dia titik A. Lalu untuk yang B juga, yang ini juga kita buat seperti tadi. Klik kanan text box, kita hilangkan jadi B, kita edit frame, no border, transparasi 100%, kita klik OK. Nah, satu lagi kita buat poin C, klik kanan text box, kita buat jadi A, edit frame, no border, transparasinya 100%. Oke. Maaf. C. Nah, setelah itu untuk melihat refleksi dari sudut pusat ini, karena kita mau ganti arah ya, kita ganti arah dulu, kita pindahin dulu, kita ganti arah, misalnya sudut B, kita ganti angle-nya, misalnya dia di sini 90. Nah, untuk melihat refleksinya kita bisa klik dua kali. Sebentar. Nah, kita bikin allow reflex angle, display angle to-nya 0, show label. Oke. Nah, maka reflect angle-nya akan menjadi 270 derajat sesuai dengan teorema. Nah, selanjutnya kita akan membuat area under the curve atau area di bawah lengkungan. Dengan cara yang pertama itu kita buat dulu persamaannya dengan cara klik equation di sini.
yang ini, simbol yang ini. Lalu equationnya kita buat misalnya Y sama dengan X pangkat 2. Lalu akan muncullah grafik seperti pada layar. Setelah itu kita buat koordinatnya dulu dengan cara kita klik grafiknya. Kita klik yang ini. Pertama koordinatnya kita buat 0 dulu. Lalu kita klik lagi, kita buat misalnya 1. Setelah itu kita klik kedua koordinat tersebut. Klik kanan, titik, klik kanan, nanti ada create area, kita pilih area. Nah, di sini kita buat misalnya rectangles left, divisionnya 5. Nah, kita perbesar supaya kita bisa melihat seberapa banyak yang bisa dipenuhi oleh area ini. Kita klik double klik. Nah, di divisionnya ini kita tambahin, misalnya kita buat sampai 21, atau kita tambahin lagi, misalnya kita buat sampai 105. Lalu kalau kita misalnya mau merubah itu menjadi trapezium rule, kita tinggal pilih metode trapezium rule. Atau misalnya kita buat dulu divisionnya 5 biar kelihatan. Nah, ini untuk trapezium rule. Kalau untuk midpoint rule dengan division 5, ini kalau misalnya untuk Simpson rule rectangles right dengan division 5, dengan division 2, atau yang tadi kita lihat trapezium rules dengan division, misal kita bikin di sini 200. Nah, baiklah, yang terakhir videonya itu kita akan membahas mengenai membuat volume dengan formula baru. Nah, di sini kita membutuhkan grafik 3D, tapi kita tidak memerlukan box di luarnya ini, jadi kita ganti saja dengan cara klik axis, edit axis, kita bikin optionnya always outside kita hilangkan, show bounding box juga kita hilangkan, jadi kita cuma perlu show arrows. Setelah itu kita buat ke equationnya. Jadi misalnya persamaannya kita bikin Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, di sini kan kita cuma bisa ngelihat 3D kan. Supaya jelas kita double klik, kita ganti plotnya ini jadi 2D supaya lebih jelas. Nah, agar plotnya tadi yang udah kita jadikan 2 dimensi itu jauh lebih jelas lagi, Cartesiusnya kita ubah menjadi XY orientation, karena ini kan masih XYZ orientation. Nah, setelah itu axisnya tadi kita edit sedikit, di bagian ini kita bikin untuk minimum min 12, maksimum positif 12. Nah, lalu setelah itu kita masukkanlah koordinatnya dengan cara mengklik grafik, enter koordinat. Koordinat pertama kita buat x z-nya 0,0. Koordinat kedua kita buat x-nya 1. Misalnya kita buat x-nya 2. Nah, setelah itu kita kliklah koordinat tersebut, kedua koordinat itu, lalu kita klik kanan, klik create area. Nah, kita bikin di sini Simpson's rule, di sini divisionnya kita buat 50. Lalu akan muncul area warna ungu seperti pada layar. Nah, untuk melihat volumenya, kita bisa mengklik ini, slope plot. Lalu kita klik
create volume. Lalu kita klik OK. Nah, dapat terlihat inilah volumenya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan serta kalimat yang saya ucapkan, mohon maaf. Begitu pula dengan kesalahan teknis mengenai praktikum autograf ini, saya mohon maaf. Terima kasih.